Halo guys, kembali lagi bersama saya Rute Film. Kali ini aku bakal cerita alur cerita drama Korea Kill atau Aksi Pembunuh Bayaran episode 1 dan 2. Dimana tanpa banyak bacot langsung saja kita ke ceritanya. Di awal kisah kita mulai dari anak kecil yang sedang dilatih seorang pria bernama Pavel. Di mana Pavel ini orang yang disuruh membunuh dia dengan perintah ayah anak ini sendiri. Gak tahu dah apa maksudnya bunuh anak sendiri. Oh iya, Sohyun ini sudah lupa akan masa kecilnya sampai di tangan Pavel. Jadi dia juga lagi mencari tahu. Lanjut kita ke Sohyun dewasa, di mana mereka ada misi membunuh bos mafia Rusia bernama apalah itu, lupa. Di rumah, Pavel ini didatangi seseorang dan itu adalah Sohyun sendiri. Mereka terlibat perkelahian, tapi hanyalah mimpi paksa. Pavel ini sudah sakit faktor usia, sering lupa ingatan. Dan saat dia bangun, dia mengingat bagaimana dia melakukan Sohyun di masa kecil. I better keep a witness alive. Act wisely. Sohyun mengangkat telepon dari Philip, temannya, untuk sebuah proyek di Korea. Proyek bunuh orang tapi. 일단 들어만 봐. 장기 프로젝트. 킬러한테 치매라니 신문에 날 일이다. Sewaktu dia duduk manis, dia didatangi Pavel dan memberikan sebuah foto. Foto itu adalah keluarga Sohyun dan memberitahu Sohyun orang yang menyuruh Pavel membunuh dia adalah ayahnya sendiri dan Pavel menyuruh dia kembali ke Korea. Dan untuk misi terakhir ini biar Pavel yang beresin, tapi Sohyun menolak itu. Besoknya saat Sohyun bangun, dia mencari Pavel, sedangkan Pavel sudah mengerjakan misinya, membunuh bos mafia. Sohyun pun datang membantu Pavel. Mereka berhasil membunuh bos mafia, tapi Pavel terluka dan meninggal. Sebelum dia meninggal, Pavel berpesan untuk hidup normal seperti yang di foto yang dia berikan. What do you think the fate of an old killer? I'm trying to live like the people at that photo. 숨 안 쉬라고. Kemudian saat di rumah, Sohyun didatangi anak bos mafia itu dan anak buahnya. Mengetahui itu, Sohyun pergi dan membawa seekor anjing bernama Biawak. Kok Biawak? Grey maksud aku. Philip mendapat proyek membunuh 6 orang.
Dan Sohyun harus melaksanakannya karena klien ini memberikan foto yang sama yang diberikan Pavel dulu. Dan Sohyun ingin tahu masa lalunya. Lanjut, Sohyun mengerjakan misinya dan membunuh seorang pria dengan cara jump. Waduh, buset. Untuk memanipulasi pembunuhan, dia menyuntikkan sesuatu ke telinga korban. Singkatnya, polisi pun datang ke TKP dan satu orang wanita bernama Yunjin. Yunjin bersikeras korban ini dibunuh, tapi polisi lain mengatakan itu kecelakaan jatuh dari bukit. 우리 특수수사팀 박성호 경사님이십니다. 아유, 본청에서 왔다길래 뭐 또 특별한 게 있을 줄 알았. 박 선배 먼저 유대현 최근 Saat pulang, dia bertemu Sohyun yang saat ini sebagai dokter hewan. Yunjin pun membantunya. Alah, bohong. Lanjut, Sohyun memasukkan hewan itu ke dalam kandang. Setelah itu, Sohyun memberikan kartu namanya. Di kantor, dia mempresentasikan hasil analisanya. 시작하겠습니다. 생겼다고 추측해 볼 수 있습니다. 보시는 바와 같이 유대현의 얼굴이 Tapi dia malah diketawain rekannya. Karena dia ahli lempar lembing. Kan? Diam. Lanjut, Sohyun membantu ibu-ibu yang sedang di KDRT. 스페셜 도시락 포장 하나 주세요. Sohyun ini tinggal bersama seseorang perempuan bernama Seulgi, sekaligus pemilik gedung itu. 리가 있나? Seulgi ini anak yatim piatu kaya. 근데도 국가 여자애. 얘하지? Yunjin semakin yakin korban itu dibunuh akibat penjelasan dokter yang membedah mayat korban. 아까 가방에 있었던 영수증 신용카드 주인이 수고해라. Kembali ke Sohyun, mendapat misi barunya lagi dengan sebuah foto rumah. Dia pun berangkat ke rumah itu, tapi di rumah itu dia dijebak. Dia berhasil selamat sebelum tempat itu meledak. Sedangkan Yunjin yang sedang makan bersama rekannya, dia mengingat kasihnya yang meninggal dan satu anak kecil, dan itu adalah saksi mata, dan dia harus mencari gadis kecil itu. Gadis kecil itu adalah Seulgi yang sudah dewasa. Sewaktu berjalan pulang, Yunjin menabrak seekor kucing dan dia membawa ke Sohyun. Sementara Sohyun harus menemani Seulgi memperingati kematian kakeknya. Tetapi batal gara-gara Yunjin membawa kucing. 고마워요. 고양이 살려주셔서. 괜찮아요. Setelah kucing itu selamat, 고양이 치료. mereka didatangi Seulgi yang kesal kepada Sohyun karena tidak datang. Oke, singkat cerita, Yunjin ingin menyewa salah satu tempat Seulgi. 여기 습기가 좀 있네요. 이 정도 수업이나? Setelah itu, mereka ke tempat Sohyun, dan Seulgi harus setuju karena sudah tanda tangan kontrak. 습기 아니라니까요. 왜 자꾸 습기라는 거예요? 계약서 도장 찍었고. 사람들은 어떻게 지내는지 잊었어? Yunjin pun mulai memasukkan barang-barangnya. Tapi karena mendapat telepon, dia bergegas pergi dan naik lift. Tapi liftnya tiba-tiba mati. Setelah itu dia komplain pada Seulgi. Tapi Seulgi menjawab lift itu hanya untuk pemilik gedung. 버릇없는 소녀에 대한 경고라고 해두자. 정말 않다? Seulgi yang saat itu berangkat sekolah, dia diikuti dua pria. Dan Sohyun sedang pergi mengobati kucing dari anak kecil. Singkatnya, Seulgi didatangi sebuah mobil dan dia mengaku pamannya. Tapi Sohyun melihat dari jauh dan Yunjin datang membantu dimulai dari lempar lembingnya. 경찰에 신고하기 전에 꺼져. Buset.
Di tempat lain, seseorang pengusaha berusaha menenangkan istrinya yang stres karena anaknya pergi. Anaknya ini adalah Yunjin. Setelah istrinya aman, dia bermesraan dengan sekretarisnya. Tapi dia diganggu anak buahnya yang datang memberitahukan bahwa Ko Hyun bangkit dari matinya setelah 19 tahun lalu. Maksudnya masih hidup ternyata. Kembali ke Yunjin yang memberikan pesanan Seulgi pada So Hyun dan mereka jalan pulang bersama. Sampai di rumah mereka melihat kucing yang kemarin sudah sehat. Setelah itu dia bertanya apa hubungan dia dengan Seulgi sambil menceritakan soal Seulgi yang dia tahu. Tapi Seulgi saat itu mendengar dan marah karena merasa Yunjin mengusik kehidupan pribadinya. Kemudian Seulgi menyesal karena Yunjin tadi menyelamatkan dia. Besoknya Yunjin sudah bisa menggunakan lift dan Seulgi di tempat Sihun berniat memberikan Yunjin roti sebagai minta maafnya. Di mobil, Yunjin mengingat lagi bagaimana dia dengan ibunya, di mana dia sebenarnya bukan anak kandung si ibu yang stres tadi. Dia hanya diperalat suami si ibu itu, menggantikan anak kandung mereka. 아실 것 같아서 미리 말씀 안 드렸어요. 경수령. 너와 네 엄마가 제일 좋아하는 발레리나다. 뭔지 아니? 제가 제일 좋아하는 발레리나예요. 틀렸면 안 돼. 알았지? Kembali ke So Hyun, dia didatangi Yunjin dengan alasan melihat kucingnya. Dan dia mengajak So Hyun keluar main tembak-tembakan. Nah, itulah itu. Dan Yunjin memenangkan pertandingan itu. Biasa ngalah dulu biar keren. Singkatnya mereka berdua pulang bersama dengan serba kaku karena So Hyun sok cool. 안 했습니다. 다 끝났으면 가죠. 많이 싸본 사람처럼 맞는 곳에 있는 것 같았거든요. Besoknya, So Hyun mendapat pesan dari Philip dan ternyata itu bukan dari Philip karena Philip sedang mantap-mantap. So Hyun pun memerintahkan Philip mencari tahu itu. Lanjut ke mafia Rusia yang sudah diintai polisi. Yonjin pun masuk ke dalam gedung itu dengan penyamaran. Tapi sayangnya dia ketahuan dan hampir diperkias. Tapi dia diselamatkan So Hyun yang memang mencari mafia itu juga. Drama episode 1 dan 2 ini berakhir dengan adegan So Hyun menyelamatkan Yunjin yang hampir tertembak. Apakah aksi So Hyun akan ketahuan? Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjut untuk episode selanjutnya di next video. Jangan lupa subscribe, like, share, dan salam satu rute. Sampai jumpa.